Suasananya adem banget, Masya Allah. Bisa kalian lihat ya. Ini ada Ka'bah. Luas banget teman-teman. Ada 129 rumah ini. Bunga-bunganya, taman-tamannya. Bah, wah, nuju naon bah? Nuju ngadaweng wae. Masya Allah. Iya pepelakanam nih endah. Seur kekembangan. Aduh. Ini enakeun, ini sejuknya. Punten, assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Chef Monji Channel. Kali ini Chef Monji masih ada di sekitaran Sukabumi. Tepatnya ini adalah Kampung Haji teman-teman. Di Kampung Haji ini ada sekitaran 129 rumah dengan gaya-gaya rumah yang memang unik, estetik, terbuat dari bilik. Hampir sama seperti Kampung KDM yang ada di Kampung Cirende, Desa Mekarsari ya. Dan ini di sekitaran Pasir Salam teman-teman. Masih dekat teman-teman, sekitaran setengah jam dari Kampung KDM ke Kampung Haji ini teman-teman. Dan gimana teman-teman kalau kita sepil aja Kampung Haji ini, kampung yang insya Allah nantinya akan menjadi kampung wisata yang akan dikunjungi oleh warga-warga sekitaran Sukabumi ataupun dari luar Sukabumi ya. Nah ini dia Kampung Haji, Masya Allah ya. Sudah seperti area perumahan. Kampung ini dibangun tahun kemarin sekitaran tahun 2024 ya. Bantuan dari BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan ada juga dari DT Peduli dan yang lainnya ya. Tepatnya di Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Masya Allah bisa kalian lihat rumah-rumah berjejer seperti perumahan. Dan ini ada musolah juga, itu ada Ka'bah ya. Masjid ini ya. Masjidnya bagus banget juga, indah banget ya. Keren banget. Oke teman-teman, kita sudah bareng dengan Pak Effendi selaku sesepuh di Kampung Haji ini dan bagus menjadi narasumber kedatangan kami ke sini hari ini. Oke Pak, bentar nyapanya ngawaga ya. Barangkali bisa diceritakan gitu Pak asal muasalnya berdirinya Kampung Haji ini Pak gitu sampai sekarang seperti apa ya, barangkali sejarahnya bisa diceritakan ya Pak. Terima kasih. Jadi awal mula adanya Kampung Haji ini adalah relokasi dari orang-orang yang kena atau masyarakat yang kena bencana di tahun 2019, pergeseran tanah di Kampung Haji. Itu awal mulanya. Terus seiring dengan perjalanan waktu, masyarakat pada waktu itu yang sementara kan dulu oleh pemerintah daerah kabupaten disebut dengan Muntara, yang berlokasi di Kampung Rawamenong Mbah ya. Rawamenong mereka orang dekat SMK. Di sana hunian sementara. Sudah itu maka kami berinisiasi membuat percepatan pembangunan hunian tetap, mendesak kepada pemerintah daerah pada waktu itu. Dan alhamdulillah oleh pemerintah daerah kami bisa dipertemukan dengan DT Peduli. DT Peduli yang memfasilitasi kami supaya bisa bersinergi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji katanya pada waktu itu. Maka terkabulkanlah permohonan kami untuk dibikinkan hunian tetap seperti hari ini. Ini adalah kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, terus DT Peduli, BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan RHP, Resiko Allowance Program sebagai pelaksana program pembangunan
alhamdulillah hari ini berkelanjutan juga. Jadi masih ada perhatian dari Pemda, termasuk pembenahan fasilitas jalan. Asalnya hanya pengerasan, sekarang kan udah di aspal ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Terus untuk air kan kemarin sempat ada kendala juga. Alhamdulillah hari ini sudah ada solusi berdasarkan bantuan dari RHP juga dan dari DT Peduli. Jadi kami tidak dibiarkan, hari ini masih dipantau, Masih diurus lah ya Pak masih ya. diurus Ya. gitu. Alhamdulillah. Hanya yang hari ini masih belum terpenuhi keinginan masyarakat itu tentang fasilitas lain semacam tempat pengajian anak, tempat belajar anak, dan hari ini masih numpang di pinggir-pinggir emperan, nanti bisa dilihat Di kebutuhannya untuk sarana pendidikan anak untuk sementara waktu ini mungkin Pak ya. ya. Untuk sementara ini kan pengajian masih di emperan rumah Bu Imajinya. Terus masjid juga alhamdulillah ini pengunjungnya banyak. Dan permasalahannya ketika ada kegiatan di masjid, ini berbaur dengan tamu, jadi terkadang masjid itu tidak bisa menampung, tidak bisa menampung jamaah dan juga tidak bisa menampung tamu yang ikut sholat di sini. Jadi keinginan kami tolonglah difasilitasi majelis taklimnya dipisahkan dengan masjid. Iya jadi Itu sementara itu. majelis taklimnya ya Pak ya. Iya. Untuk kalau misalnya Pak, karena sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat sih lagi gencar-gencarnya untuk pembangunan baik itu sarana jalan ataupun fasilitas umum untuk masyarakat gitu ya Pak. Untuk lahannya sendiri kalau misalnya nanti madrasahnya dipisah itu sudah tersedia Pak. Tapi kalau melihat pemetaan awal itu kan peruntukan ini adalah peruntukan pemukiman yang di dalamnya ada pasos dan pasum, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Ini insya Allah sudah tersediakan, sekalipun mungkin untuk pelegalan formanya itu belum maksimal karena masih katanya gitu SP hanya surat pelepasan haknya itu dari perusahaan ke Pemda, jadi sekarang bola panasnya gitu Di Pemda ya, Pak ya. gitu maksudnya. Tapi kalau melihat peruntukan awalnya itu sudah tergambar, sudah terpetakan, Sudah ada seharusnya gitu ya Pak ya. iya. Dan untuk pengaspalan sendiri kemarin Pak, ini yang mendanai itu dari mana ya Pak? Pemda ini, Pemda Oh, Pemda Kabupaten. Kabupaten Sukabumi ya Pak ya? Iya. Oh iya jadi. Dilihat di papan proyek itu dari Pemda, Oh iya dari Pemda. dari Tarkim itu. Nah untuk sarana dan prasarana sepertinya memang yang dibutuhkan adalah majelis taklim lah ya Pak intinya ya, jadi bisa dipakai untuk orang dewasa ataupun untuk sarana belajar anak-anak juga ya Pak. Ya, dan juga PAUD, kan di sini ada PAUD dulu itu ketika bencana itu kan ada PAUD di sana, pendidikan anak usia dini. Terus kemarin itu dititipkan dulu pembangunannya, bukan pembangunannya, dititip belajarnya di pasar yang tidak terpakai itu, jadi difungsikan. Iya. Nah terus Pak untuk status kepemilikannya gitu ya, tadi sempat kesentil gitu ya Pak ya, kepemilikan dari hunian tetap ini seperti apa Pak? Kan kalau di Kampung KDM itu jadi hak masyarakat ya Pak ya. Nah kalau di sini seperti apa Pak? Jadi untuk kepemilikan ini apabila dilihat dari serah terima kemarin peresmian, ini sudah hak mutlak masyarakat untuk bangunannya itu. Tapi untuk status tanahnya itu lagi proses, jadi tanggung jawab sekarang ada di Pemda. Untuk melegal formalkan, mensertifikatkannya. Berarti mungkin ya kemungkinan nantinya akan jadi hak milik ya Pak ya. Mudah-mudahan. Amin ya. Nah untuk kedepannya Pak, nah ini kan kalau di Kampung KDM ini digadang-gadang sekarang tuh bahwa Kampung KDM ini jadinya ikon itu kampung wisata ya Pak. Sementara ini sebetulnya Kampung Haji ini sendiri potensi untuk itu kan ada juga ya Pak.
Ada ini nggak Pak, ada rencana ke depan bahwa kampung haji ini akan dijadikan sebagai kampung apa? Apakah kampung misalnya UMKM kah, atau kampung yang religius lah gitu? Ada rencana ke situ nggak Pak? Ada, insya Allah. Ada. Insya Allah ada. Justru kami lagi berproses. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu dengan mempertahankan karakteristik dan kultur yang ada. Betul. Karena dilihat dari berbagai tamu yang datang ke sini, jadi mereka tertarik itu dengan eksotik dan karakteristik bangunan yang seperti ada di sekarang ini. Iya. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa kembangkan. Dan di sini sudah biasa banyak ada orang yang ikut manasikan, manasik haji dari berbagai KBIH. Jadi mungkin nantinya lebih ke wisata religi lah mungkin ya Pak ya. Itu mudah-mudahan. Wisata religi Jawa Barat lah gitu ya Pak. Mudah-mudahan, Gitu mudah-mudahan ya, tinggal nanti meren Bapak dan masyarakat di sini selaku penghuni tinggal menyesuaikan apa-apa yang dibutuhkan untuk menuju ke situ mungkin begitu ya Pak ya. Dan, Gitu. dan ini perlu juga mungkin binaan dari pemerintah. Betul. Alhamdulillah mungkin di sini juga ada kerjasama dengan PT DPLKB Kecamatan Lindung dan KB Kabupaten. Di sini merupakan kampung KB rencana. Oh, kampung KB di sini. Kampung Iya. KB. Gitu. Ya mudah-mudahan lancar ya Pak ya sampai ke Amin. depannya, dan kampung ini senantiasa terjaga seperti ini biar lebih ikonik Pak ya. Ya, Biar lebih ikonik, ikonik itu gitu. justru kami ini mempertahankan ikoniknya ini. Gitu. Jadi makanya ketika ada orang yang mau merehab, ya kami berupaya jangan direhab lah, udah seperti ini gitu. Iya. Tapi untuk interior sendiri Pak, ini berapa kamar Pak kalau di sini Pak? 2 kamar dulu, Dua dikasih kamar, 2 ya? kamar. 2 kamar 1 WC. 2 kamar 1 WC, seperti tipe 36 lah ya Pak ya kalau di BTN Iya, mungkin ya Pak. makanya kayak seperti yang disampaikan oleh Pak mantan Kades yang tadi ya, kan di sana ada bekas hunian sementara itu kan sisa-sisanya itu dijadikan dapur. Oh, Hmm, jadi dibongkar dimanfaatkan Iya, untuk dimanfaatkan. dapur warga gitu ya Pak ya. Ya karena belum punya dapur. Oh iya. Oh. Tapi kalau sekarang penuh Pak di sini Pak. Penuh, insyaallah. Penuh. Penuh. Ya, alhamdulillah berarti 129 kakak ya kurang lebih ya Pak ya. Iya, ya 129. Mungkin cukup Pak untuk keterangannya, terima kasih. Mohon maaf waktunya mengganggu ya Pak ya kami ya. Semoga pokoknya kami doain lah, pokoknya semoga kampung haji ini bisa lebih sukses di masa yang akan datang Amin. dengan rencana-rencana yang baik yang sudah ditetapkan oleh Bapak beserta warga di sini, dan tentunya dukungan pemerintah di masa yang akan datang. Semoga kampung haji ini lebih sukses dari sekarang ya Pak ya. Amin. Amin. Oke Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Oke, dulur-dulur CMC, kita berkeliling ya ke dalam. Wah, luar biasa banget ini. Keren banget ini kampung haji namanya, dengan konsep yang memang atas rumah pakai bilik dan bawahnya itu pakai bata hebel ya. Jadi semi permanen bentuk rumah ini. Sudah hampir setahun dan taman-taman pun udah cantik ya, jalanan pun udah diaspal. Ini jalanan di aspal itu baru minggu-minggu kemarin teman-teman ya, sebelumnya belum. Suasananya adem banget, Masya Allah. Bisa kalian lihat ya, ini ada Ka'bah karena biasanya ada latihan manasik haji juga di sini ya, di sekitaran kampung haji ini di desa Pertaang sana. Ikutin perjalanan Ceponji yuk, kita berkeliling di kampung haji. Luas banget teman-teman, ada 129 rumah ini. Korban bencana alam, pergeseran tanah longsor juga ya, di daerah Gunung Batu pada tahun kemarin ini. Wow. Pak, izin Pak video. Mantep ini. Bapak rumahnya di mana Pak? Sebelah sana. Nomor 12. Nomor 12. Wah, ini udah kayak perumahan Pak ya. Perum bagus banget. Ini tuh memang dulunya tuh ini ya relokasi ini ya, tempat relokasi bencana longsor itu ya. Pergerakan tanah ya. Di daerah mana Pak waktu itu? Gunung Batu ya. Pada tahun kemarin. Ya. Masya Allah. Tapi berarti di sini udah 1 tahun Bapak tinggal di sini.
kurang lebih lebih kurang lebih ya. kurang lebih ya. Masya Allah, alhamdulillah ya Pak ya, dapat bantuan. Dan sekarang pun pergeseran tanah longsor juga dapat bantuan dari KDM yang kampung KDM itu. Alhamdulillah ya Pak, nggak jauh beda rumahnya. Keren banget. Oke deh Bapak, makasih ya. Sehat-sehat ya Pak ya. Iya. Teman-teman ya, bunga-bunganya, taman-tamannya. Bah, nuju naon bah? Nuju ngadaweung wae. Masya Allah. Iya pepelakanam nih endah. Seur kekembangan. Aduh. Ini enakeun, ini sejuknya. Punten, assalamualaikum. Sareng Abah saha? Tari, Abah Tari ibu. Ibu Nunung. Kumaha betah di dia bah? ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi gak? Nggak ada lagi tempat. Iya. Jadi udah 1 tahun lebih di sini ya. Hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun ya. Dan di sana 4 tahun ya di utara. Di Huntara. Di utara 4 tahun. Itu di Huntara apa itu? Rumah Bapak yang dulu. Bukan. Oh, bukan. Pemerintah itu bikin rumah sementara di itu banyak. Nanti satu rumah teh 4x4. Oh iya. Nah, untuk satu kakak teh Iya. kan yang 5 begitu dikontrol, wah benar payah. Nah datang ada itu yang ada korban-korban Iya. 3 kuintal kalau selamat di PDT Peduli. Oh iya. Nah, saya mah pikir nggak mau daging-daging, Iya. maunya rumah. Iya. Bagaimana caranya ngajukannya? Saya disatukan antara BPKH, dulu PDP Peduli, dan nanti ada penggerak tanah BPBD. Iya. Disatukan harus ngajukan ke BPK. Kebetulan datang semua, satukan. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dikontrol langsung di peletakan batu pertama. Orang kabupaten nggak ada, biarin sih. Wah, alhamdulillah Pak ya, sampai sekarang langsung dibuat dan bisa menempati rumah di sini ya Pak. Tetap di sini. Udah tetap dan rumahnya juga enak ya. Jadi semi permanen ini Pak ya. Ya, Bawahnya itu tembok, atasnya bilik. Aduh, masya Allah. Berapa ini kalau dalamnya itu? apa Iya, berapa kamar? dua 2 kamar. Oh, kamar mandi ada. ada Oh, ada juga kamar mandi. dapur bikin sendiri. Oh, kalau dapur bikin sendiri. Kamar mandinya di dalam sini. Oh, berarti ada lahan ke belakang, bisa bikin dapur gitu. Yang ke depan, yang ke belakang ada gitu. Juga kerjanya banding ku hayang buka imah Mohon. dikerjakan oleh masing-masing ini. Oh. Dari sana bahan aja, Oh, dari sana bahan aja. kan perjanjian. Oh. Alhamdulillah. Ini Abah izin, boleh nggak saya ke dalam Iya, boleh. melihat kamar dapur gitu ya? Biar penonton tahu gitu.